Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel BKC. Apa kabar teman-teman? Hari ini aku mau unboxing lagi videonya. Sekalian mau bagi-bagi tips sama beberapa ada kendala-kendala yang pelanggan tanyakan ya ke kita. Jadi yang pertama tuh jadi gini teman-teman. Jadi di sini misalnya kayak teman-teman udah beli botana ataupun burung laut ya, jadi botana ataupun angel. Nah, ini pada khususnya kayak angel BK mereka ini. Kalau teman-teman udah beli satu, habis itu besoknya teman-teman beli lagi. Nah, jadi gini, mereka itu punya sifat teritorial. Jadi kalau ikan lama itu biasanya akan membuli ikan yang baru. Itu kenapa? Jadi harus ada triknya. Nah, caranya gimana? Nah, caranya itu teman-teman bisa pakai kotak karantina. Nah, kalau kotak karantina itu nggak perlu harus selalu akrilik, yang artinya agak mahal. Teman-teman bisa ngakalin pakai toples bekas Astor dan lain sebagainya, tergantung besarnya suatu ikan tersebut ya. Nah, teman-teman bolong-bolongin, masukin ke dalam akuarium itu, dikasih yang tempelan untuk biasanya aerator ya teman-teman. Nah, itu bisa juga. Jadi itu biasa didiamkan sehari 2 hari, lihat kondisi ikan lamanya itu bagaimana reaksi ke ikan baru. Nah, pada kasus ini banyak terjadi pada jenis-jenis, contoh ikan yang paling banyak kasusnya yaitu keranjang Bali. Habis itu dia beli lagi keranjang Padang. Nah, itu terjadi tuh karena jenis keranjang, yellow tank, purple tank, burung laut itu sangat sangat agresif gitu. Jadi itu harus ada trik-triknya tertentu untuk bisa menggabungkan jika ikan salah satunya itu sudah masuk ke dalam tank. Nah, nih kondisi ini lagi airnya surut, dikarenakan kami sedang membersihkan filter ya, kayak busa-busa atau media bakteri yang kalau misalnya diproses udah cukup lama, itu pasti akan meninggalkan sisa-sisa makan dan kotoran ikan yang akan berubah menjadi lumpur ya teman-teman, dan itu sangat penting sekali untuk kita bersihkan. Nah, skimmer fungsinya itu mengangkat kotoran halus yang bikin air keruh ya, dan kotoran kasarnya itu akan tetap mengendap. Itu bisa dibusa, dan juga misalnya lolos juga itu akan ke media bakteri, tergantung dari teman-teman ngesetnya seperti apa ya. Nah, itu kenapa maintenance seperti itu sangat penting sekali teman-teman untuk kita merawat ikan ya, karena kita merawat ikan artinya kita merawat air. Dan di sini ikan-ikan yang kita akan unboxing, ini lagi banyak banget Blue Devil yang masuk ya teman-teman. Blue Devil ini termasuk jenis betok, dan di sini juga ada jenis-jenis botana kapsul juga lagi agak banyak. Botana kuning nggak terlalu banyak. Nah, mereka nih yang tadi saya jelaskan sebelumnya, ini contoh. Di sini ada keranjang Bali, di sini ada 2 ya keranjang Balinya. Ada banyak malah nih, ada yang kecil juga. Nah, kenapa bisa aman? Dikarenakan saat masuk itu kan saya masukinnya barengan nih teman-teman ya. Nah, karena dimasukinnya itu barengan, jadi mereka untuk intensitas membulinya itu lebih sedikit teman-teman, dibanding teman-teman beli satu, besoknya teman-teman beli lagi. Yang ikan lama ini biasanya udah langsung teritorial, dan ikan-ikan laut itu teritorialnya tinggi sekali teman-teman. Nah, ini yang tadi saya bilang nih betok Blue Devil ya gitu. Nah, Blue Devil ini memang bagusnya itu karena warna birunya itu sangat nyala sekali, sangat bagus. Tapi jeleknya teman-teman, walaupun harganya murah, kuat dan tahan banting, ikan Blue Devil ini termasuk jenis betok, dan betok itu jahil. Jadi kalau misalnya udah lama di akuarium teman-teman, itu ikan-ikan yang baru yang size kecil ya, terkadang pun yang sama size seperti betok ini akan dibully gitu. Jadi banyak kejadian yang akhirnya penghobi-penghobi yang awal ini nih ujungnya menyesal masukin betok. Nah, itu jadi karena kalau saya harus ngomong fair ya apa adanya, karena kasihan juga teman-teman udah yang beli. Di sini juga ada Morris lagi masuk 1. Nah, jadi memang betok itu bukan menjadi ikan uji coba yang pertama masukin setelah cycling. Dan di sini juga ada ikan sonang, ada masuk 1 piece. Yang saya tahu kata kemarin tuh ada yang bilang sonang itu makan flatworms ya. Nah, tapi saya kurang tahu pasti dia reef safe apa enggak. Nah, di sini ada ikan Blue Devil Angel ya. Angel ini tidak reef safe. Ini tuh Blue Stone asli, Blue Stone asli. Nah, Blue Stone asli ini akan berubah menjadi Batman. Jadi kalau teman-teman datang ke toko ikan, melihat ikan seperti ini,
bluestone itu ada banyak banget jenisnya. Jadi bluestone asli itu akan berubah jadi Batman, dan bluestone koran akan menjadi koran. Jadi harus ditanyakan dulu teman-teman ya. Nah, di sini ada juga botana coklat. Nah, botana coklat ini yang salah satu selain keranjang yang bentuknya seperti keranjang Bali, burung laut ya. Kalau pengalaman saya, botana coklat itu yang paling rajin juga. Jadi dia sama tuh, sama kayak keranjang ataupun burung laut untuk makanin alga. Walaupun dia warnanya coklat, hanya kadang-kadang ada titik-titiknya, dia yang rajin sekali. Makanya mulutnya itu biasa lebih monyong, teman-teman. Nah, beda nih sama ini yang saya lihatin pertama nih, jabing ya. Ini jabing kuning. Ini selain untuk enak dilihat karena warnanya bagus, main di dasar, mereka juga berfungsi sebagai cleaning crew, teman-teman. Jadi makanan-makanan yang lebih yang jatuh ke bawah supaya tidak menjadi amoniak. Nah, itu dia makanin, teman-teman. Itu makanya penting juga ya cleaning crew. Berikutnya ini saya mau ambil botana kuning ya. Nah, ini botana kuning. Kalau untuk botana kuning itu makan alga juga, teman-teman, membantu juga, tapi tidak seagresif ya tadi ya botana coklat, keranjang Bali, keranjang Padang gitu. Itu teman-teman bisa lihat dari bentuk mulutnya biasanya. Kalau lebih monyong tuh biasanya tuh mereka lebih lebih rakus. Nah, ini ada botana kapsul. Nah, botana kapsul lagi banyak banget masuk, teman-teman. Botana kapsul itu besarnya itu akan ada seperti kapsul ya di dekat sirip insangnya. Nah, itu yang bikin dia dibilang botana kapsul. Nah, di sini juga ada bluestone asli. Nah, motifnya agak beda ya, tapi hampir sama. Kalau bluestone asli itu mereka biasanya bunder-bunder. Sampai pun tidak bunder-bunder, contohnya yang tadi gitu. Nah, bundernya itu tidak terlalu ini, tapi kalau bluestone koran itu beda sekali. Garis-garis putihnya ya. Nah, ini juga ada angel doreng, ini termasuk angel. Banyak yang bilang katanya angel doreng reef safe, tapi jujur saya belum pernah coba, teman-teman. Jadi kalau ada teman-teman yang pernah coba, bisa tulis di kolom komentar ya. Jadi bantu saya ataupun teman-teman yang lain yang belum tahu tentang angel doreng ini apakah reef safe apa enggak. Nah, ini keranjang Bali yang tadi saya jelaskan. Nah, ini kalau udah semakin besar warnanya akan jadi seperti itu, teman-teman. Jadi abu-abu kuning keabu-abuan. Nah, kalau ini yang kecilnya, jadi kuningnya masih nyala. Nanti kalau keranjang Padang itu di sirip atasnya itu bukan garis tapi kayak motif batik, teman-teman. Jadi setiap ikan itu punya kelebihannya ataupun punya motif yang beda-beda. Jadi itu yang bikin terlihat unik ya untuk ikan laut ini. Dan berikutnya di sini ada ikan-ikan kecil nih, Nemo lagi banyak banget masuk, teman-teman. Nemo-nemo yang biasa ya. Jadi kemarin teman-teman yang kehabisan Nemo, ini Nemo udah masuk, tapi kita juga udah update sih stoknya ya, teman-teman. Nah, ini pun ikannya sudah beberapa hari yang lalu juga, seperti biasa, jadi nggak langsung gue upload. Ini ada keling tamasi, tapi sayang dia tidak selamat, teman-teman. Keling tamasi ini termasuk rese, tapi pelanggan gue pernah ada yang bilang kalau dia ini tidak reef safe ya. Jadi otaknya itu dihajar tuh sama dia nih. Jadi gue mengkategorikan ikan keling tamasi ini tidak reef safe. Berikutnya di sini ada jabing lilin. Nah, ini mirip kayak jabing anten. Nah, ini buntut belakangnya yang bikin bagus sekali ya. Jadi karena kuningnya itu nyala kayak api. Itu yang bikin beda. Dan jabing-jabing seperti ini biasanya mereka berfungsi sebagai cleaning crew, teman-teman. Jadi kalau teman-teman melihara ikan air laut, teman-teman juga jangan hanya beli kayak Nemo ya, Nemo ataupun Dory teman-teman juga harus pikirkan sistem ekosistemnya. Contoh seperti membeli cleaning crew, itu sangat penting sekali. Nah, ini ada keling liris. Ini juga salah satu yang penting kalau teman-teman main koral. Kalau teman-teman main FO di akuarium atau di airnya itu ada obat ya, seperti cupramin. Kita di FO tank penampungan kita pasti pakai cupramin. Itu tidak bisa memasukkan keong, udang, koral ataupun anemon ya. Itu hanya untuk ikan. Nah, ini keling totol asli, teman-teman. Keling totol yang biasa tuh yang putih. Nah, tadi balik lagi, kalau teman-teman pakai cupramin, disarankan cleaning crew-nya itu berbentuk ikan juga. Ya, seperti jabing-jabing seperti ini, untuk pasir itu bunglon,
Jadi pasti ada cara, ada caranya supaya tank FO yang ada cupramin itu juga tetap aman ya. Dan di sini ada juga keling roket garis ya teman-teman. Hanya ada satu, motifnya juga bagus sekali untuk jenis roket ini. Nah teman-teman yang baru mau masukin ikan ya setelah cycling, tentunya itu roket tadi salah satu rekomendasi karena ikannya damai teman-teman. Nah di sini ada belut taman. Nah ini mereka itu membutuhkan pasir yang agak tebal ya teman-teman, karena memang self defense mereka itu memasukkan pantatnya ke dalam pasir dan kepalanya keluar untuk mencari makan gitu. Jadi kalau di Jepang tuh dibilang garden eel ya. Ini jadi sangat lucu ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman yang nggak pakai pasir, saya sih nggak nyaranin karena kasihan si belutnya ini teman-teman. Dan ini kalau misalnya teman-teman ke SeaWorld ataupun ke Jakarta Aquarium ya, itu mereka setahu saya ada deh satu tank yang seperti itu. Dan di sini ada juga ikan mandarin asli. Jadi mandarin tuh ada banyak jenis-jenisnya. Nah, untuk teman-teman yang baru yang suka yang lihat mandarin, mandarin ini membutuhkan akuarium yang sudah mature. Kenapa? Karena di saat akuarium sudah mature, dia akan sudah ada makanan alaminya atau makanan aslinya dia, kopepot. Jadi itu ya makanannya dia tidak memakan rebon, atau ada sih beberapa yang mau rebon tapi tidak semua teman-teman. Jadi itu akan gambling. Kedua, pelet juga dia tidak mau. Jadi, kalau brine shrimp mungkin masih mau ya gitu, tapi yang kecil-kecil karena mulutnya ini sangat kecil sekali teman-teman. Dan jadi kalau teman-teman punya tank yang ada samnya gitu, apalagi tanknya sudah lama, ini sangat cocok. Mereka akan awet sekali. Mereka suka main tuh di sela-sela karang biasanya. Jadi sangat terlihat bagus ya, karena warnanya ini juga unik teman-teman. Dan berikutnya ini salah satu item yang sangat penting sekali kalau teman-teman main ikan, yaitu udang pelet. Kenapa udang pelet ini sangat spesial? Karena selain mereka menjadi cleaning crew, mereka juga menjadi dokternya ikan yang membersihkan parasit-parasit di insang ataupun di kulit. Jadi itu kenapa udang pelet ini sangat dicari sama penghobi akuarium air laut yang airnya tidak menggunakan obat-obatan tentunya ya. Karena kalau pakai obat-obatan, udang-udang seperti ini udah pasti lewat dan pasti mati ya keracunan. Jadi udang ini salah satu yang menurut saya sangat penting sekali teman-teman punya gitu, dan harganya pun tidak terlalu mahal, tapi fungsinya sangat baik sekali. Dan mereka ini sangat rakus ya. Kalau teman-teman masukin rebon ataupun pelet, mereka tuh bisa berenang naik ke atas kalau di saat mereka sudah nyaman dengan akuariumnya ataupun sudah cukup lama di akuarium teman-teman. Mereka akan berani untuk menyamperin, dan kadang-kadang kita masukin tangan pun mereka suka ngebersihin tangan kita. Kalau mereka sudah tidak takut lagi ya sama kita. Kalau masih awal-awal biasanya sih mereka masih agak takut gitu. Tapi kalau sudah cukup lama mereka nggak takut lagi, malah mereka mau datengin tangan kita. Dan itu kenapa kalau teman-teman berminat main akuarium air laut, ada beberapa item yang penting. Jadi karena hal itu akan menjaga ekosistem di dalam akuarium teman-teman. Karena kalau teman-teman miara akuarium air laut, artinya teman-teman harus juga membuat ekosistem yang seperti di lautnya, supaya biota yang ada di akuarium tersebut menjadi sehat ya, dan senang tentunya. Dan di sini yang tadi saya bilang, karena ini ikan udah agak lama sudah masuk ke tank, ini ada yang saya bilang garden eel ataupun belut taman. Jadi ini ada dua jenis, orange sama hijau. Ini hijaunya teman-teman. Mungkin itu aja video dari gue kali ini. Terima kasih buat teman-teman udah subscribe, like, dan komen. Terima kasih sekali. Mudah-mudahan channel ini semakin berkembang dan semakin bisa sharing ya tentang cara merawat akuarium air laut. Oke, sampai ketemu di video-video berikutnya. Terima kasih teman-teman.